Kalau Yesus baru ada 1 Masehi, Kristen bubar jalan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kalau Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi ketika Yesus lahir, maka Kristen bubar jalan. Ya, istilah Kristen bubar jalan itu menjadi viral beberapa hari terakhir ini, dimulai saya yang menyampaikan perkataan itu. Saya Pendeta Henry Tandianta yang menyampaikan perkataan itu. Pertama dimulai kalau Allahnya Kristen itu Tritunggal, Kristen bubar jalan, viral. Lalu yang kedua, kalau sabda itu Allah, maka Kristen bubar jalan. Nah sekarang ini yang paling baru nih, kalau Yesus itu baru ada 1 Masehi, Kristen bubar jalan. 85% gereja mengimani bahwa Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi. Ketika bayi lahir oek-oek, saat itulah Yesus baru ada. Ya bubar jalan Kristen. Makanya 85% gereja yang ngaku-ngaku gereja bubar jalan. Bukan Kristen, bukan, ngaku-ngaku doang. Yang diimani oleh para penyembah patung Yesus dan Calvinis penyembah Allah-alahan segitiga. 85% di luar sana yang ngaku-ngaku gereja percaya Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi. Makanya mereka bukan orang Kristen, mereka disebut orang Nasrani, bukan Kristen, bukan. Demikian pula mukalab. Ya, mukalab itu sibuk membawa kitab banyak banget, lalu ditunjukkan pada saya. Pak Pendeta HTD, nama Yesus belum ada tahun segini nih, menurut kitab, menurut Tanak, menurut Talmudnya orang Yahudi, ya, nama Yesus itu belum ada. Itu kan Alkitab palsu yang saya sudah suruh obong, bakar aja, obongen. Kok nggak kamu bakar-bakar sih? Ya, Alkitab kayak gitu disodor-sodorin melulu ke HTD. Tak tolak aja, ya bakaran aja. Ya, baik. Itu kata orang. Ya, kata orang di dunia ini Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi. Ya, katanya begitu ya, yang diimani oleh para mukalab ya. 85% gereja yang ngaku-ngaku gereja doang. Ya. Bubar jalan dong Kristen, makanya mereka bukan Kristen. Ya, baik. Mari kita lihat fakta Alkitab. Ya. Ternyata Yesus itu sudah ada dari sejak zaman purbakala. Di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27, eksistensi Allah yaitu keberadaan Allah dan nama Allah didiamkan selama berabad-abad lamanya dalam time yon Allah sudah kita hitung 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Jadi setidaknya nama Allah itu sudah ada sejak yang awal, artinya sejak 36,5 miliar tahun. Berabad-abad itu bisa dihitung, Pak. Ya. Pak HTD, kalau Pak HTD mengatakan Allah ada 36,5 miliar tahun, kok seolah-olah membatasi keberadaan Allah. Kata berabad-abad itu artinya disuruh dihitung. Berapa sih berabad-abad? Kalau tidak disuruh ngitung, maka disebut tak terhingga. Itu misalnya di Alkitab ada tak terhitung di dalam Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 19 ayat 6. Jumlah orang di surga itu tak terhitung. Nah, ada kata-kata tak terhitung, tapi kalau disuruh ngitung itu misalnya berabad-abad. Ini kan untuk urusan waktu ya, berabad-abad, kemudian misalnya beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu yang bisa dihitung. Ngopi dulu. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus sudah ada ya, sudah ada
sejak sebelum segala abad. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 25 juga ditulis begitu, sejak sebelum segala abad. Itu fakta Alkitab pertama. Kedua, arti nama Yesus itu apa sih? Arti nama Yesus itu nama di atas segala nama. Itu orang-orang itu pada sibuk mengartikan nama Yesus. Nama Yesus itu artinya ini. Ayat Alkitab sudah nulis kok nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9, oleh nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu. Nggak usah dikarang-karang. Nama Yesus itu yang menyelamatkan. Nama Yesus itu kan ngarang semua itu. Alkitab sudah menulis arti dari nama Allah Yesus adalah nama Allah, yaitu Yesus adalah nama di atas segala nama. Oleh nama itu bertekuk lutut semua. Ya, seperti itu. Jadi yang benar Yesus sudah ada sejak sebelum segala abad. Belum ada manusia, Yesus sudah ada. Oke Pak. Lalu kalau andekan Yesus itu lahirnya di Jawa, kira-kira namanya siapa? Tetap Yesua, tetap. Karena Yesua itu bukan nama Yahudi, tapi nama di atas segala nama. Ya. Karena lahirnya di Yahudi, lalu mirip-mirip dengan banyak orang nama Yahudi, misalnya Yosua. Ya, ini Yesua atau Yehosua. Ya, itu adalah nama Allah, nama di atas segala nama. Andekan lahirnya di Jawa, namanya tetap Yesua. Andekan lahirnya di Brasil, tetap Yesua. Sebab Yesua, Yehosua itu bukan nama Yahudi, tapi nama di atas segala nama. Sampai kapan nama Yesua akan dipakai? Sampai Omega kok. Makanya Yesus itu Alfa Omega. Tidak pernah ada Alfa namanya Yesus, Omega namanya Bapa. Nggak ada. Jadi aku Alfa Omega, ya Yesus itu Alfa Omega. Pak, terus kenapa kalau tadinya namanya itu Yesua, kenapa di berbagai negara berubah Pak ya? Itu kan gara-garanya si Pilatus menulis dalam 3 bahasa loh, Ibrani, Yunani, dan Latin, sehingga nama Yesua ya di berbagai negara beda-beda diucapkan. Ada yang menyebut Yesus itu di Eropa dan di Amerika, ada yang menyebut Yesu itu di Cina, menyebut Yasu juga ada yang menyebut Isa. Boleh Pak, boleh. Karena Pilatus menulis dalam 3 bahasa di dalam Yohanes 19 ayat 20. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi, Kristen bubar jalan. Mukalab meyakini Yesus baru ada tahun 1 Masehi. Ya, para penyembah patung Yesus dan para Calvinis penyembah Allah-alahan segitiga juga mengimani Yesus baru ada tahun 1 Masehi. Makanya mereka bukan Kristen, Kristennya bubar jalan. Mereka mendeklarasikan sebagai Nasrani yang anggotanya kata mereka Katolik dan Protestan. Itu bukan Kristen, itu meyakini Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi. Ya, satu guru, satu ilmu dengan mukalab. Jadi Katolik, Protestan, mukalab itu satu guru, satu ilmu. Kami ini Kristen, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Wanes, bukan Trinitarian, bukan Sabelian, bukan. Kami ini Kristen. Definisi Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Allah itu punya nama Kristus Yesus, Yesus Kristus. Itu Allahnya orang Kristen. Katolik Protestan Allahnya tidak punya nama Yesus Kristus, entah berantah namanya. Jadi Katolik dan Protestan bukan Kristen. Wanes bukan Kristen. Mukalab bukan Kristen, karena Allahnya, Tuhannya bukan Yesus Kristus. Very clear. Jadilah orang Kristen ya.
ya, dijamin selamat ya, penyembah Yesus Kristus ya, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab kalau pengen pinter di atas rata-rata, gratis di tempat kami. Segera dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega, Maha Kuasa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.